A few moments later. Nah, pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah. Padahal tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani dan bukan dilayani. Maka hal tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan kualitas pelayanan, yaitu masih seringnya upaya perbaikan pelayanan terabaikan dan belum berkembangnya inovasi pelayanan, kurangnya insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta kurangnya terpacu pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Sedangkan kantor desa merupakan suatu tempat di mana masyarakat dapat mengaspirasikan keperluan penduduk. Maksudnya di sini keperluan penduduk adalah pelayanan publik dari desa merupakan bagian organisasi terkecil dari suatu negara. Selanjutnya, kantor desa tidak terlepas dari adanya jenis-jenis pelayanan seperti pelayanan pembuatan surat pengantar kartu tanda penduduk atau KTP, pengantar kartu keluarga atau KK, pengantar surat nikah, pengantar akte kelahiran, dan pengantar akte kematian. Efisiensi dan efektivitas menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa harus mendukung dengan tata usaha yang benar dan bagus. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan desa akan berjalan lancar ketika didukung oleh sistem tata usaha atau administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwasanya pelayanan yang diberikan memang baik, tapi belum sepenuhnya optimal karena terkadang ada pegawai atau aparat desa masih kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Maka dari itu disarankan pemerintahan kantor pematang siantar memberikan sistem SOP atau standar operasional produser, meningkatkan disiplin agar kedepannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin lebih baik. Later. Penataan desa selalu berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat desa. Hak masyarakat desa yang dimaksud berkaitan mengenai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 huruf E dan F. Huruf E berisi membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Huruf F berisi meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Perangkat desa memiliki peranan penting dalam upaya menjaga marwah pemerintahan desa di bidang pelayanan publik serta pemenuhan hak masyarakat desa. Kemudian, efektivitas kinerja pegawai kantor desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, khususnya di Kota Pematang Siantar, ini masih sangat rendah, sehingga dapat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 huruf E dan F ini, karena masih banyak calo-calo yang berkeliaran dan mematok jasa dan harga guna mempercepat pelaksanaan urusan administrasi yang diinginkannya, seperti membuat KK, KTP, dan surat-surat lainnya. Meanwhile. Pada hukum administrasi negara, menurut Cronenberg, ia menitikberatkan secara khas pada administrasi dari negara, dan menurut ia juga pada hukum tata negara lebih berfokus pada konstitusi daripada negara secara keseluruhan. Menurut Legeman, pada hukum administrasi negara, hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu dengan lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan masyarakat. Dan pada hukum tata negara, menurut Legeman sendiri, hukum mengenai organisasi-organisasi jabatan-jabatan negara. Pada hukum pidana, mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, tetapi terdapat keterlibatan pemerintah di dalamnya dalam rangka melindungi kepentingan umum dan masyarakat. Dan pada hukum perdata, mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam hubungan privat. Sedangkan J. Oppenheim menengahkan perbedaan dari sisi tinjauan terhadap negara oleh hukum tata negara dan oleh hukum administrasi negara. Hukum tata negara menyoroti negara dalam keadaan bergerak. Pendapat selanjutnya dijabarkan oleh C. van Vollenhoven dalam definisi hukum tata negara dan definisi hukum administrasi. Hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat
alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah. Setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Praktik administrasi negara dengan fungsi administrasi negara berdasarkan ilmu dan hukum administrasi negara. Pertama, hukum tentang dasar-dasar dari prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Kedua, hukum tentang aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat politis. Dan ketiga, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dari keuangan negara. Hukum tentang peradilan tata usaha negara berlaku adalah setiap subjek itu, baik perorangan maupun organisasi, beredar, hukum, dan negara. Praktik adalah apa yang menjadi merupakan perbuatannya daripada pelaku. Menurut sistem ini, maka praktik dari pelaku harus sesuai dengan ide. Dengan kata lain, hukum mengendalikan dan mengatur perilaku di dalam menjalankan praktik sehingga tujuan daripada negara itu akan tercapai. Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan oleh administrasi negara. Keberadaannya berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara dan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Eventually. Sesuai dengan maklumat pelayanan oleh Dinas Kependudukan, seharusnya yang menyatakan ini, seharusnya oknum-oknum pada Dinas Pendidikan ini sudah seharusnya memberikan pelayanan tulus kepada masyarakat. Namun fakta lingkungannya masih sering ditemukan bahwasanya terdapat oknum-oknum seperti calo-calo dalam pembuatan elektronik KTP atau akte kelahiran yang masih melakukan pelanggaran. Jadi kantor sipil ini memberikan pelayanan berupa penerbitan kartu tanda, penerbitan kartu tanda penduduk, penerbitan kartu identitas anak, penerbitan surat keterangan pindah data, perekaman KTP elektronik, pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran, pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran, dan lain sebagainya. Saat ini terhitung banyak sekali oknum-oknum yang menjadikan calo untuk pembuatan KTP, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Seharusnya sesuai dengan ini maklumat pelayanan